banget Sayyidina Muhammad SAW. Yang terhormat Dr. Kabiani Tanjung Ida selaku dari Rektor Utama itu sebutkan Al-Quran Al-Bani Ida dan terbaik juga dengan Sana selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Bani Bidayah dan terbaik juga dengan Al-Filaini Jauhara selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Bani Bidayah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kali ini saya Hamzah Fatin Azhara dari kelas 8 Amiras Al-Quran Al-Bani Bidayah akan menjelaskan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang rangka. Apa sih rangka itu? Rangka itu jadi pada angkutan tubuh bagian tangan Nah, tulang tubuh manusia itu terdiri dari 206 tulang. Secara umum ada 4 fungsi utama dari tulang bentuk tubuh. Yang pertama adalah untuk memberikan bentuk pada tubuh, dan yang kedua itu untuk melindungi organ dalam. Yang ketiga itu untuk tempat menempelnya otot, dan yang keempat adalah sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, seperti pada di tulang paha atau femur. Nah, sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan tulang yang terdapat di bagian tengah tulang. Yang pertama itu terdapat struktur tulang. Nah, jadi tulang itu ternyata nggak semulus yang kita kira gitu ya. Nah, karena pada tulang terdapat benjolan pada bagian ujungnya. Nah, berbentuk bulat serta terdapat titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan dan juga lubang. Masing-masing ini mempunyai fungsinya masing-masing. Untuk lekukan dan juga tonjolan itu berfungsi untuk tempat menempelnya otot, sedangkan lubang itu berfungsi untuk tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Oke. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran itu disebut dengan periosteum. Ya. Pada periosteum terdapat pembuluh darah kecil yang berfungsi untuk membawa zat-zat makanan ke tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut juga dengan tulang keras, yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan juga kuat. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan juga fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan juga fosfor, sedangkan serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh dan juga patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Mau ikut ngirodong itu. Terus jadi tulang spons itu kurang kompak dan punya banyak ruang kecil terbuka yang membuat tulang itu menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran. Itu telur taruh ini, ya Allah. Ya Allah. Mas Wahyu Mas Wahyu di jari kanja. Mas Wahyu tandan video ini ya. Mas Wahyu di jari kanja. Katanya kangen soalnya Mas Wahyu gak sekolah. Ahem. Tulang berada jadi tulang berada di tulang panjang bagian ujung di antara tulang spons, sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah. Tulang merah itu menghasilkan sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per second. Sel putih juga dihasilkan tapi lebih sedikit jumlahnya. Kamu terdapat sebelah paling coba delok. Anak wong kok sok digorai ya. Ahi gak sih? Jadi terus ujung tulang panjang itu ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan juga lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel yang dikelilingi oleh protein yang dihasilkan oleh sel tersebut. Dan di ujung tulang panjang, tulang rawan juga ditemukan di ujung tulang di hidung dan juga telinga. Macam-macam tulang dan pada sistem rangka. Nah, banyak banget ya kayak contoh-contoh tulang. Seperti jadi bentuk tulang manusia itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama tulang panjang, kedua itu tulang panjang, misalnya tulang lengan atau humerus. Yang kedua terdapat tulang pipi, contohnya seperti tulang dada atau sternum. Yang ketiga terdapat tulang pendek, contohnya seperti tulang ruas jari atau palang. Dan yang keempat itu adalah tulang tidak beraturan, contohnya seperti tulang punggung atau vertebra. Yang ketiga terdapat perkembangan tulang. Tulang itu merupakan satu benda yang keras, meskipun demikitu tulang itu terus dari kartilago atau tulang rawan, karena itu bertahap ya. Tulang yang terdapat pada tulang telinga itu adalah tulang nada pecokok. Tulang hidung jadi contoh dari tulang rawan seperti tulang daun telinga. Tulang hidung tulang penyusun persendian, itu adalah contoh-contoh dari tulang rawan. Nah, tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan dan tidak akan mengeras sampai kita nanti tua gitu ya. Pada saat calon manusia pada saat janin, hampir semua tulang terdapat
itu merupakan tulang rawan. Sering dalam perkembangan janin, tulang janin menjadi keras. Proses pengubahan tulang antara tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan osifikasi atau penulangan. Nah, bagaimana sih proses osifikasi itu? Proses osifikasi itu berawal dari tulang rawan yang bentuknya itu mirip dengan tulang dewasa. Lalu, tulang rawan itu karena memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblast itu akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk dapat berdarah, pembuluhannya akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Selain mengalami osifikasi, tulang juga memiliki fusi atau penggabungan. Nah, pada saat kita baru lahir, kita bisa mempunyai tulang itu sebanyak 270 tulang. Nah, seiring bertambahnya usia, karena kita mengalami fusi, misalnya tulang tengkorak dan tulang ekor, itu karena ketika dewasa kita menjadi hanya mempunyai 206 tulang. Nah, this next station, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.